Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas ya teman-teman tentang soal materi ya, dan pembahasan juga tentang materi per-CPNS-an, terutama tentang tes wawasan kebangsaan. Nah, ini aku emang bagi-bagi per materi-materi ya teman-teman, kayak integritas sendiri, kemudian nasionalisme sendiri, bela negara sendiri, biar teman-teman tuh paham gitu ya teman-teman. Oke, sebelum ke materinya, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku, jangan lupa share, komen, dan teman-teman jangan lupa juga buat gabung grup Telegram SKD CPNS ya teman-teman. Untuk linknya udah aku cantumin di description box. Nah, di sana aku akan share tentang soal-soal polling dan teman-teman biar gampang nanti berarti soal-soalnya ya. Oke teman-teman, langsung aja ke materinya. Nah, ini contoh soal yang aku share di grup Telegram ya teman-teman. Nanti ini akan aku bahas. Tapi sebelum nanti kita ke pembahasan soal, aku akan review materi-materinya. Biar teman-teman tuh kalau menemukan soal tentang integritas itu nggak cuma silang-silang aja, tapi teman-teman tuh paham dengan konsepnya terlebih dahulu, seperti itu ya. Nah, ini juga contoh soalnya lagi tentang integritas. Ini juga contoh soalnya, nanti akan aku bahas di slide-slide terakhir ya teman-teman ya. Oke, kita akan bahas tentang integritas. Nah, nanti apa aja sih yang akan aku bahas di sini? Jadi nanti di sini aku mau bahas apa sih pengertian integritas itu. Kemudian nanti aku akan bahas lagi nilai-nilai integritas. Ya, ini juga sering keluar ya di soal CPNS. Dan aku bakal ngasih ke teman-teman jembatan keledainya biar teman-teman tuh gampang hafalnya gitu ya. Kemudian aku akan bahas juga 3 dimensi utama integritas dan jembatan keledainya buat teman-teman memudahkan untuk teman-teman belajarnya dan menghafalnya. Kemudian seperti biasa ya teman-teman, contoh soal dan pembahasannya. Jadi teman-teman stay tune terus ya. Oke, langsung aja. Nah, pengertian integritas, kalau teman-teman biasa ini lihat di kantor-kantor atau di kayak ini teman-teman, ada kayak tulisan zona integritas ya kan, teman-teman pernah lihat kan zona integritas. Sebenarnya apa sih integritas itu? Jadi kalau dari bahasa Latin integer atau integer, bacanya gimana ya, gitu pokoknya. Intinya adalah teguh mempertahankan prinsip teman-teman. Jadi integritas ini adalah teguh mempertahankan prinsip. Maksudnya gimana kak? Yaitu sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Nah, udah mulai ada gambaran kan teman-teman ya. Dia teguh prinsip, tidak mau korupsi gitu ya. Ada kaitannya dengan kejujuran seperti itu ya. Nah, kalau integritas menurut KBBI adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi ya dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Oke, aku garis bawahi di sini tadi ada kata-kata dia teguh prinsipnya ya, tidak mau korupsi. Kemudian apalagi nih? Dia jujur ya, jujur. Nah, inti-intinya kayak gitu deh teman-teman. Kalau misalnya kepepetnya teman-teman menemui soal integritas itu apa sih? Pokoknya yang ada kaitannya dengan kejujuran, konsistensi, teguh prinsip, dia tidak mau korupsi. Intinya seperti itu. Mulai ada gambaran ya, jelas lah kalau misalnya dibedakan dengan nasionalisme, cinta tanah air, integritas kan beda jauh. Jadi teman-teman ngafalinya kayak gitu ya. Oke, sampai sini paham sebelum ke soal. Oke, di sini aku akan bahas tentang nilai-nilai integritas. Ini juga sering keluar ya teman-teman ya. Jadi nilai-nilai integritas itu ada apa aja sih? Yang pertama, dia jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, dan sabar. Kalau aku bikin jembatan keledainya kayak gini teman-teman, ini memang rada maksa sih, cuma ini memudahkan teman-teman nanti dalam menghafalnya kalau menemui soal gitu ya. Ada ini teman-teman, aku cara mudahnya gini, jurli, mandi,
Jurli mandi di tanggul keras, Hanarani asa. Nah, jurnya adalah jujur, ya. Li, peduli. Mandi, mandiri. Di, disiplin. Tanggul, tanggung jawab. Kerja keras, ini keras. Hana, sederhana. Rani, pemberani. Adil. Sabar. Tapi teman-teman konsep ini tuh udah paham, jadi ini buat kayak ngafal depan-depannya aja sih biar nanti nggak bingung. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Nanti kita ke soalnya. Nah, kemudian ada 3 dimensi utama integritas. Jadi teman-teman harus bisa beda ini, ada nilai-nilai integritas, ada juga 3 dimensi utama integritas. Apa aja sih 3 dimensi utama integritas? Adalah keju si Rani. Apa itu? Kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Seperti yang aku share di depan tadi, bahwa intinya integritas itu berkaitan dengan dia tuh teguh prinsip, dia jujur, kemudian dia tidak mau korupsi, kayak gitu ya teman-teman ya. Intinya seperti itu. Jadi di video-videoku sebelumnya aku kan selalu menekankan ke teman-teman, terutama yang video aku cara belajar TWK itu ya teman-teman. Sebelum aku ngerjain soal tryout, aku selalu review materi-materinya, aku baca materi-materinya, jadi aku paham konsepnya. Setelah aku paham konsepnya, tinggal deh aku kerjakan soal-soalnya. Jadi biar nggak bingung, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita ke contoh soalnya. Oke, kalau ada soal panjang seperti ini, silakan teman-teman langsung baca ke pertanyaannya. Kemudian kalau kasusnya panjang, kita scanning gitu ya. Kalau misalnya besok teman-teman tes, misalnya, soal pertama aja udah bingung, silakan teman-teman langsung loncat, bisa atur strateginya. Kalau aku langsung ke TIU dulu biar nggak bingung kan, TIU kan hitung-hitungan ya, jadi kan nggak butuh mencerna kasus, tapi ya harus fokus sih. Cuma kalau hitung-hitungan kan kita masih bisa ngitung. Nah, kalau misalnya udah posisinya kita udah tenang, kita bisa ke TWK. Kalau aku kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja ke soalnya. Cara yang dapat dilakukan untuk membangun integritas yaitu dengan memegang teguh nilai. Nah, pada masa sekarang ini kan intinya yang ditanyakan adalah nilai ya. Nilai integritas ya teman-teman. Di sini ada integritas. Nah, tadi kan yang udah aku share tadi. Nah, pada masa sekarang ini banyak sekali orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi terjadi ketika seseorang tidak mempunyai integritas. Yang ditanyakan adalah nilai-nilai integritas. Ayo, tadi apa kira-kira? Oke, kita telah satu-satu ya teman-teman ya. Tadi kan aku udah share ke teman-teman. Nilai-nilai integritas ada jurli, mandi, ditanggul, keras, Hanarani, asa. Oke, kita cek yang opsi A. Adil, tanggung jawab, dan cerdas. Adil, tanggung jawab, dan cerdas. Adil ada, tanggung jawab ada, cerdas apakah ada? Enggak ada. Ya, kita coret aja. Nah, kemudian yang opsi B, disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran ya. Disiplin. Mana disiplin, adakah? Ada. Tanggung jawab adakah? Ada. Kejujuran ada juga. Berarti langsung aja jawabannya adalah opsi B. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kadang tuh pilihannya kayak gini. Nah, kalau misalnya teman-teman gak hafal kan bingung ya teman-teman ya. Kan tadi rendah hati gak ada, setia juga gak ada, semangat gak ada. Jadi kalau teman-teman hafal ini yang jurli, mandi, ditanggul, keras, Hanarani, asa. Ini kan enak kalau misalnya nemuin soal kayak gini ya kan. Silahkan teman-teman catat di kertas kecil, kemudian tempel di dinding yang sering teman-teman lalui biar teman-teman tuh hafal kayak gitu ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Istilah tersebut dalam falsafah Jawa dikenal dengan apa sih soalnya? Oke. Keteladanan seorang pemimpin jelas diperlukan demi terwujudnya kepemimpinan dan kebijakan yang baik dan benar. Nah, istilah tersebut dalam falsafah Jawa dikenal dengan ini loh teman-teman yang semboyannya Ki Hajar Dewantara yang ing Sosong Tulodo, ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Oke, kita telah satu-satu ya dari opsi A sampai E. Apa itu maksudnya ya? Di sini kan yang ditanyakan adalah ini keteladanan seorang pemimpin ya. Keteladanan seorang pemimpin kira-kira yang mana? Oke, opsi A. Sabar iku ingaran mustakaning laku. Artinya adalah bertingkah laku dengan mengedepankan kesabaran. Di sini kan yang ditanyakan adalah keteladanan seorang pemimpin ya.
berarti bukan. Ya, ini kan intinya tentang sabar. Opsi B adalah sengkut gemrekut, artinya semangat. Bukan juga ya teman-teman ya. Oke, yang opsi C, Tutwuri Handayani, yaitu di belakang seorang pemimpin harus bisa memberi dorongan. Yang di sini kan yang ditanyakan adalah ketika keteladanan, ketika seorang pemimpin ini ada di depan harus bagaimana, kayak gitu ya teman-teman ya. Berarti Tutwuri Handayani kan di belakang pemimpin harus memberi dorongan, berarti bukan. Yang opsi D, Ing Madyo Mangunkarso, di tengah seorang pemimpin harus bisa memberi ide. Berarti bukan ya, karena ini di tengah. Madyo itu tengah ya teman-teman ya. Kemudian yang opsi E agak ketutupan nih, maaf ya. Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya di depan seorang pemimpin harus bisa memberi teladan yang baik. Berarti jawabannya yang benar yang mana? Yang opsi E. Gampang banget ya teman-teman ya. Jadi kalau aku dulu ini deh, paling enggak aku tuh hafal 3 ini ya. Hafal yang opsi C, D, E ini. Tutwuri Handayani itu apa, Ing Madyo Mangunkarso itu apa, Ing Ngarso Sung Tulodo itu apa. Kalau misalnya teman-teman belum pernah baca kan nanti bingung gitu ya. Oke, kita soal selanjutnya. Ada 3 dimensi utama integritas. Ayo, apa tadi? Keju, Sirani ya. Tertangkapnya Menteri KKP Edi Prabowo atas kasus korupsi penerima dan pemberi suap terkait perizinan tambak merupakan contoh penyimpangan integritas yang tidak dimiliki oleh pejabat pemerintah. Keju Sirani, keju berarti kejujuran. Mana yang ada kejujuran? Yang E sama A, berarti opsi yang B, A, B sama E, berarti opsi C kita coret, opsi D kita coret. Keju ya kan, keju. C, konsistensi. Yang konsistensi ini A juga ada, yang B nggak ada, kita coret. Tinggal A sama E. Rani adalah keberanian, berarti yang mana? Ini bukan ya, berarti kita coret, berarti opsi E. Kayak gitu teman-teman, gampang banget kan. Nah ini yang tadi aku share ke teman-teman, 3 dimensi utama integritas, keju, Sirani. Cara ngafalnya sih aku gitu teman-teman ya, gampangnya. Oke, ini udah di slide terakhir ya. Intinya integritas itu ya yang tadi aku share ke teman-teman ya. Dia tidak mau korupsi, dia teguh prinsip, dia jujur. Intinya berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman ketika besok menemukan soal kasus ya teman-teman, cari aja yang ada kata kuncinya seperti itu. Kalau aku gampangnya kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat. Kalau misalnya ada yang bingung atau aku ada salah kata, bisa teman-teman komen aja di bawah, silahkan. Kemudian aku ingetin sekali lagi buat teman-teman, silahkan gabung ke grup ya SKD CPNS, karena di sana aku sering upload soal-soal ya, share soal-soal tentang SKD ya gitu ya teman-teman. Oke, aku ingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube aku biar aku semakin semangat bikin video buat teman-teman, dan jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa juga follow Instagram maupun TikTok aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.